Kerajaan Islam di Pulau Sumatera. Yang pertama, Kerajaan Jempol. Kerajaan Jempol merupakan salah satu kerajaan Islam di Nusantara yang muncul sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan Jempol menjadi tempat penyebaran pertama Islam untuk pertama kalinya di wilayah Nusantara kala itu. Pendiri dari Kerajaan Jempol ialah Salman Al-Farsi. Kehidupan ekonomi berkembang menjadi salah satu pusat pemerintahan dan perdagangan yang berpengaruh di sekitar pesisir utara Pulau Sumatera. Hal ini didukung oleh letak geografisnya yang strategis, yakni sebagai kota pelabuhan transit bagi pelayaran dari Cina menuju Persia, begitu pula sebaliknya. Kerajaan Jempol mengalami keruntuhan pada tahun 880 Masehi. 2. Kerajaan Perla. Kerajaan Perla berdiri pada abad ke-9 hingga abad ke-13 atau lebih tepatnya antara tahun 840 sampai 1292 Masehi. Kerajaan Perla didirikan oleh Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah dan kerajaan ini disebut sebagai kerajaan Islam tertua di Nusantara. Masa kejayaan Kesultanan Perla berlangsung pada masa pemerintahan Sultan Makdum Alauddin Malik Muhammad Amin II. Kehidupan ekonomi dan puncak kejayaannya berkat keberhasilan mereka di bidang niaga pada abad ke-8 dan kerajaan Perla terkenal sebagai penghasil kayu kualitas terbaik. Kemunduran kerajaan Perla setelah rajanya yang ke-18, Sultan Makdum Alauddin Malik Abdul Aziz Johan yang wafat pada 1292 Masehi, dan sejak saat itu kerajaan Perla bersatu dengan kerajaan Samudra Pasai. Berikut adalah peninggalan kerajaan Perla, yaitu ada makam Raja Benoa dan buku Zuvanzi. Yang ketiga ada kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berkuasa pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Samudra Pasai terletak di pesisir utara Sumatera, lebih tepatnya di kota Loh Seumawe, Aceh. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Meurasilupada atau Sultan Malik Al-Saleh. Puncak kejayaan dan kehidupan ekonomi. Raja atau sultan yang berhasil membawa Samudra Pasai ke puncak kejayaannya yaitu Sultan Mahmud Malik Az-Zazir yang berkuasa dari tahun 1326 sampai 1345 Masehi. Kehidupan ekonominya berkembang pada pusat perdagangan yang komoditas utamanya adalah lada. Dan Samudra Pasai juga mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Keruntuhan kerajaan Samudra Pasai di bawah pemerintahan Sultan Zain al-Abidin yang akhirnya ditaklukkan oleh Portugis pada tahun 1521. Berikut adalah peninggalan dari kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama adalah dirham, yaitu mata uang. Yang kedua ada cakradonya, yaitu lonceng. Dan yang ketiga ada naskah surat Sultan Zainal Abidin. Yang keempat ada kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1496 Masehi. Ibu kotanya terletak di Kota Raja atau Banda Aceh. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Puncak kejayaan dan kehidupan ekonomi. Aceh berhasil mencapai puncak kejayaannya karena berhasil menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama dan melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka. Kehidupan ekonomi kerajaan Aceh adalah perdagangan, karena letaknya yang strategis yaitu di dekat jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Kemunduran kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh mengalami kemunduran di saat pemerintahan Sultan Iskandar Thani pada tahun 1641 Masehi. Faktor kemunduran kerajaan Aceh yang utama adalah adanya perebutan kekuasaan di antara para pewaris tahta. Berikut adalah peninggalan kerajaan Aceh, yaitu ada Masjid Raya Baitur Rahman dan Taman Putropang.
Sekian materi yang saya sampaikan, terima kasih.